Jika Anda diasingkan ke pulau terpencil, apakah Anda bisa makan makanan lezat seperti ini? Ada lobster besar dengan telurnya sendiri, kerapu yang lembut dan berlemak, anggur laut hijau, dan sup kari kelapa yang bisa Anda cium melalui layar. Keduanya merupakan makanan hutan belantara yang lebih baik daripada yang bisa saya makan di rumah. Dalam episode ini, Matt dan Josh pergi ke sebuah pulau tropis yang sepi di Malaysia. Mereka menghadapi tantangan untuk menyantap makanan kerajaan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah kegagalan terakhir, kali ini Matt sangat percaya diri. Dia bahkan menetapkan target untuk makan 2 ekor ikan sehari. Dan dengan itu, mereka berdua turun dari perahu dengan langkah cepat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk bertahan hidup di pulau terpencil adalah mencari air. Tapi kali ini, tampaknya ini merupakan awal yang jauh lebih mudah daripada yang terakhir kali. Setelah beberapa menit, mereka menemukan sebuah sungai. Matt segera menyadari bahwa ada buaya di dalam air. Itulah yang menghentikannya untuk bergerak. Tapi kemudian dia menyesap airnya. Matt menyadari bahwa air itu terasa asin. Mereka berdua kecewa. Mereka pikir itu adalah keberuntungan mereka. Namun ternyata mereka masih belum beruntung. Matt dan Josh harus berjalan ke hulu menyusuri dasar sungai yang kering. Saat suhu meningkat, Josh tidak tahan lagi. Dia terus menyeka keringat di wajahnya. Matt menyadari ketidaknyamanannya dan segera mengeluarkan pisau untuk memotong akar pohon anggur. Air menetes keluar dari akarnya. Matt memberikan sulur air itu ke mulut Josh. Setelah mengisi kembali air, Josh langsung bersemangat. Mereka berdua berjalan sejauh 3 km di bawah terik matahari. Mereka akhirnya menemukan sebuah genangan air kecil di dalam hutan. Airnya terlihat jernih, sepertinya memenuhi standar untuk diminum. Tapi mengingat kondisi Josh, Matt akan merebusnya terlebih dahulu sebelum meminumnya. Selagi dia masih kuat untuk minum, keduanya kembali ke pantai untuk mendirikan tenda. Saat matahari terbenam, Matt berencana untuk memancing di laut, dan kepiting petapa yang ada di mana-mana di pantai akan menjadi umpan yang sempurna. Rupanya ikan-ikan di sini terlalu pintar untuk menerima umpan. Matt menunggu berjam-jam. Dia tidak menangkap seekor ikan pun, bahkan seekor ikan pun, bahkan seekor ikan pun, bahkan seekor ikan pun. Ini seperti memukul diri sendiri di wajah. Saya mendengarnya dari seberang lautan. Keesokan harinya, mereka berdua tidur sepanjang malam. Matt berusaha memberi Josh tambahan nutrisi. Hari ini dia mengubah pendekatannya untuk menyelam mencari makanan laut. Josh, yang penuh percaya diri, tidak mau kalah. Dia segera mulai mencari persediaan di pantai. Rupanya, dia tidak beruntung. Setelah berkeliling di sekitar pantai, dia tidak berhasil. Pada akhirnya, ia hanya memungut beberapa buah kelapa yang terapung di laut. Di sisi lain, Matt masih berada di bawah air untuk menangkap makanan laut. Namun setelah lama mencari, dia menyadari bahwa tidak ada yang hidup di sini. Dia kembali ke pantai dengan kecewa. Ketika Josh kembali ke kamp untuk membuat api unggun dan memasak makan malam, dia melihat Matt dengan tangan kosong. Dia akhirnya menyadari bahwa pria ini tidak bisa diandalkan. Sekarang tampaknya mereka harus mengandalkan kelapa untuk bertahan hidup hari ini. Tapi tidak cukup hanya dengan makan kelapa. Harus ada sesuatu yang lain yang menyertainya. Sementara mereka berdua memikirkan hal itu, seekor kepiting pertapa merangkak mendekat.